Hai, nama saya Hadik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, bisnis IT di tengah pandemi dan konspirasi. Check this out. Kita awali diskusi kita dengan melihat bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi. Banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya mengalami kerugian, seperti yang warna merah ini, bisnis-bisnis restoran, kemudian wisata, transportasi, yang pada intinya memiliki keterkaitan dengan physical contact dengan manusia atau melakukan kontak fisik dengan customer-nya. Tapi di tengah pandemi ini masih ada beberapa bisnis yang ternyata pada dasarnya bertahan, seperti yang di warna hijau muda yang di bawah ini. Ini bisa bertahan karena memang apa yang mereka sediakan, apa yang mereka jual adalah kebutuhan primer dari manusia, seperti misalkan kebutuhan pangan atau mungkin air dan listrik. Nah, menariknya di tengah pandemi ini ternyata ada beberapa kalau kita lihat di sini yang warna hijau tua ini, beberapa bisnis yang ternyata malah mampu meraup keuntungan di tengah pandemi. Apa yang terjadi di bisnis-bisnis ini tuh bukan disebabkan oleh kondisi finansial atau ekonomi di perusahaan mereka, tapi lebih disebabkan karena ketakutan dan faktor kecemasan yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita akan lihat secara spesifik bagaimana kondisi bisnis di dunia IT. Secara garis besar, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, itu mereka malah berhasil meraup keuntungan yang lebih besar di tengah pandemi. Saya contohkan di sini misalkan beberapa perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Alphabet, ini perusahaan parent-nya dari Google, kemudian Nvidia, dan hampir semua, kalau misalkan saya boleh bilang seperti itu berhasil memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk bahkan untuk meraih keuntungan. Tapi apakah semua bisnis IT berhasil meraup keuntungan? Ternyata tidak. Seperti yang dilansir Meticulous Research, ternyata ada beberapa bisnis yang ternyata juga terdampak negatif gara-gara pandemi. Seperti yang bisnis-bisnis yang sebelah atas ini, IoT, Big Data, Security, IT Service, AI, VR, surprisingly mereka terdampak negatif dari pandemi ini. Bisnis-bisnis seperti yang di bawah ini ada komunikasi, bisnis cloud service, yang pada intinya mereka bergerak di bidang jaringan dan pelayanan komputasi awan. Mereka bahkan bisa meraih keuntungan yang sangat besar di tengah pandemi. Jadi kalau saya boleh menyarankan kepada teman-teman, apabila nanti ingin membuka bisnis di new normal, di era setelah ini ya, normal baru ini, saya sarankan untuk bisa membuka bisnis yang mampu mendukung orang-orang untuk tetap stay at home. Cloud service yang akhirnya memberikan kemungkinan kepada e-commerce untuk semakin lebih baik, kemudian teleconference seperti Zoom itu ya. Hal-hal yang semacam itu berpotensi untuk bisa semakin membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang unik tentang konspirasi dan resesi ya. Ini memang banyak informasinya yang saya rasa juga belum sepenuhnya benar, tapi kita juga perlu tetap perhatikan ya. Seperti misalkan ada pembicaraan tentang kemungkinan terjadinya resesi ekonomi, dan itu perulangan katanya ya, 100 tahun sekali seperti yang terjadi tahun 1920. Waktu itu juga ada pandemi ya. Dan sekarang 2020 ada pandemi, siapa tahu akan terjadi hal yang serupa. Maka kita bisa mencoba untuk mengantisipasi ini terhadap bisnis yang kita lakukan. Dan kalau kita coba sambungkan dengan diskursus yang lain di slide yang berikutnya, yaitu transformasi pengalaman duniawi. Apa maksudnya? Di sini saya ingin mengatakan bahwasanya sejarah manusia itu bergerak pengalamannya itu dari alam yang satu ke alam yang lainnya. Alam apa saja itu? Yang pertama adalah alam rohani. Alam rohani ini seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bisa katakan seperti itu secara garis besar ya kasarnya, dan berikut juga para sahabat, di mana pada saat itu manusia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan bermeditasi, semacam itu. Dan kemudian ketika setelah lewat milenia 1, pengalaman manusia itu berubah, lebih banyak dihabiskan dengan alam fisik, menikmati kehidupan duniawi, sehingga kadang mereka sampai lupa dengan alam rohaninya. Nah, uniknya teman-teman, setelah tahun 2020 ini bisa jadi gara-gara pandemi kita akan mengalami pergeseran pengalaman duniawi. Dari yang awalnya kita hanya menikmati alam fisik, selanjutnya kita akan terlena bisa jadi di alam digital.
Satu contoh yang sangat menarik yang bisa saya ambil tentang pergeseran dari alam fisik ke alam digital adalah tentang beberapa service dalam dunia IT yang akhirnya bisa digunakan sebagai alternatif terhadap service yang ada di dunia fisik. Contohnya, restoran. Harusnya kan biasanya kita makan di tempat ya. Maka dengan adanya IT, dengan adanya dunia digital, kita bergeser dari awalnya pesan makanan di tempat, di restoran itu menjadi one single click, not literally, di handphone kita. Kemudian kita akan langsung mendapatkan konfirmasi dan kita bisa mendapatkan makanan langsung dikirim ke rumah. Sehingga saya bisa menyimpulkan, saya ingin memberikan take away yang kedua buat teman-teman yang ingin membuka bisnis IT di masa depan. Pastikan bahwasanya bisnis IT teman-teman itu mampu menjadi alternatif bahkan substitute dari bisnis yang ada di alam fisik. Contohnya banyak teman-teman, dan ini sudah terjadi di dunia bisnis IT secara global. Dari awalnya harus ke toko buku, sekarang kita sudah biasa dengan menggunakan e-book. Dari yang awalnya kalau mau cari sesuatu harus buka buku Yellow Pages, sekarang semuanya tersedia di internet lewat marketplace. Dari yang awalnya kalau kita mau mendengarkan musik harus beli kaset, semuanya sekarang tersedia secara digital, dan ride sharing application. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan revolusi industri, teman-teman. Kalau kita lihat dalam sejarah, kita itu mengalami pergeseran. Cara industri untuk berproduksi itu mengalami transformasi dari abad ke abad. Diawali dengan industri 1.0, di mana pada saat itu terjadi pergeseran yang awalnya semuanya membutuhkan tenaga fisik manusia atau hewan. Kemudian dikenalkan beberapa mesin yang mampu mengkonversi energi air atau uap, dan ini memudahkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Disinilah kemudian ngetren yang namanya teknik mesin ya. Masuk ke yang kedua, ada namanya industri 2.0. Di sini terjadi peningkatan penggunaan listrik. Listrik menjadi alat bantu yang sangat efisien dan efektif untuk meningkatkan produksi massal. Masuk ke proses yang ketiga, terjadi revolusi penggunaan komputer yang mulai menjadi konsumsi massa pada sekitar tahun 1970. Ini menjadi alat bantu untuk mengotomasi proses produksi, sehingga yang awalnya semuanya harus dikontrol secara manual oleh manusia, kini kita bisa melakukannya secara otomatis lewat bantuan komputer. Teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer. Kita akan mengalami pergeseran setelah ini dari yang awalnya bergantung pada komputer, nanti akan bergantung pada alam siber. Normalnya proses otomasi ini tetap memerlukan intervensi dari manusia. Manusia akan menentukan parameter berapa jumlah material yang harus dilibatkan dalam proses produksi dan sebagainya. Nantinya semuanya akan terjadi secara otomatis dan keputusannya ditentukan oleh mesin itu sendiri. Mesin akan memiliki kecerdasan buatan yang akhirnya mereka bisa menentukan berapa jumlah produksi tergantung dari parameter yang didapatkan secara otomatis dari berbagai macam sensor IoT yang tersebar di lingkungan. Nah, di antara revolusi industri 3.0 dan 4.0, IT lah yang memiliki peran yang sangat penting. Para insinyur IT perlu mulai dari sekarang untuk mencicil belajar teknologi-teknologi yang mendukung Industrial Revolution 4.0, seperti misalkan blockchain, virtual reality, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, take away yang ketiga, ketika ingin bisnis teman-teman itu bisa survive setelah pandemi, pastikan mulai belajar mengadopsi teknologi yang digunakan untuk revolusi industri 4.0. Selanjutnya saya ingin membicarakan tentang sikap sumber daya manusia, insinyur IT, terhadap perubahan yang akan terjadi setelah pandemi. Dulu, para SDM IT itu perlu mempelajari skill-skill yang tampak di warna hitam ini. Mulai 2020, teman-teman yang bergelut di dunia IT perlu mulai mencicil untuk belajar menguasai secara terurut prioritasnya teknik-teknik atau ilmu skill yang ada di warna biru ini. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan, terjadi pergeseran dari awalnya penggunaan otak kiri menjadi lebih banyak otak kanan. Teman-teman bisa saksikan di sini yang awalnya kreativitas itu di nomor 10, dia bergeser ke nomor 3. Dan ini penting menjadi satu concern buat perusahaan IT, bahwasanya kalau nanti mau survive, itu perlu memastikan bahwasanya bisnis IT yang dipunya itu mampu memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan otak kanan yang lebih banyak. Kita sampai pada kesimpulan, 4 takeaways yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama, pastikan bisnis IT mendukung proses stay at home. Yang kedua,
Pastikan bisnis teman-teman itu mampu menjadi substitute atau alternatif bagi proses bisnis yang mati gara-gara terlalu tergantung dengan alam fisik. Yang ketiga, pastikan teman-teman itu mampu mendaya gunakan teknologi Industrial Revolution 4.0 seperti cloud computing, artificial intelligence, blockchain, IoT, virtual reality ke dalam bisnis teman-teman agar bisa survive setelah pandemi. Yang terakhir, pastikan bisnis teman-teman mulai untuk melirik sumber daya manusia yang memiliki tingkat kreativitas yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebagai take away yang terakhir, sebagaimana yang dikutip dari surat Al-Insyirah, Fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah mengerjakan satu persoalan, kerjakan persoalan yang lain, tetap bekerja keras, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.